Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dzil qail wa timbul hajja wal umrata lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Sahabat religi, semuanya yang mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, mari kita dahulukan untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga pada saat ini kita bisa bertemu di TV Haji Kanwil Kementerian Agama Jakarta. Sahabat religi yang saya hormati, tidak terasa suasana haji sudah mulai menyapa kita. Kita dalam suasana mempersiapkan pelaksanaan haji tahun 1446 Hijriah 2025 Miladiyah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tahun ini akan berangkat berhaji diberi karunia Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan ibadahnya dengan baik, dan kita juga doakan para petugas-petugas haji kita bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Sahabat religi yang saya hormati, haji adalah peristiwa atau amaliyah di dalam ajaran agama kita yang sesungguhnya mempunyai sejarah panjang. Bukan saja ketika haji ini kemudian disyariatkan sebagai salah satu arkanul Islam di dalam kenabian Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga jauh sebelumnya di masa Rasulullah Ibrahim alaihissalam, bahkan juga kemudian kita napak tilas di zaman Rasulullah Adam alaihissalam. Sahabat religi yang saya hormati, kita semua tentu berharap apa yang kita laksanakan bisa mendapatkan buah, bisa mendapatkan hasil dengan amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kita juga berharap ibadah kita bisa memberikan suasana batin yang baik, sehingga suasana batin spiritualitas yang baik itu akan membuat kita secara pribadi memiliki kesan yang mendalam tentang ibadah. Bukan itu saja kemudian akan berdampak pada pribadi, berdampak pada keluarga, kepada lingkungan, dan meluas, berdampak kepada masyarakat luas bangsa dan negara. Ibadah haji yang menjadi dambaan dari setiap umat Islam tentu kemudian juga melahirkan atau memberikan suasana pengharapan yang besar dari umat Islam yang lain yang belum melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, maka pemerintah Kementerian Agama sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan haji, bukan saja bagaimana agar jamaah ini bisa melaksanakan haji dengan baik, dengan lancar, tetapi lebih dari itu, jamaah haji diharapkan juga mendapatkan kesan spiritual yang mendalam. Saat ini kita akan membincangkan tentang salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Kita tahu bersama bahwa di antara rukun haji adalah melaksanakan sa'i selepas melaksanakan tawaf. Sahabat religi yang kami hormati, kita tahu bersama sa'i dilaksanakan diawali dari Bukit Sofa, melintas ke Bukit Marwah, kembali ke Bukit Sofa, demikian seterusnya sampai 7 kali putaran berakhir di Bukit Marwah. Sejarah sa'i ini adalah panjang. Setidaknya sejarah ini tercatat di dalam sejarah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat itu kita semua tahu ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Ibrahim. Di dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala membawa istrinya Siti Hajar ke Jazirah Arab, tempat yang jauh dari asli tinggalnya Ibrahim alaihissalam yang disejarahkan berada di sekitar Babilonia. Di saat itulah kemudian Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini diabadikan di dalam sejarah kisah-kisah para nabi, di mana waktu itu Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai suamiku, kenapa engkau aku tinggalkan di sini? Di tempat yang panas, di tempat yang tandus, di tempat yang berpasir dan tidak ada orang di sekitar." Pada saat itu Nabi Ibrahim diam, menahan rasa cinta dan rasa harunya, meninggalkan istrinya di tempat seperti itu. Lalu kemudian istri yang salehah ini bertanya, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabiullah Ibrahim menjawab dengan tegas, menjawab dengan jernih, iya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan, lakukan. Inilah profil saleh, salehah, pasangan manusia
Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar. Dan kemudian karena keyakinan Siti Hajar bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan pasti Allah tidak akan membebani satu kaum kecuali atas kemampuan kaum itu sendiri. Allah tidak membebani seseorang kecuali atas kemampuan seseorang itu sendiri. Maka Siti Hajar bersama dengan anaknya Ismail, usia awal-awal kelahiran, ditinggalkan di tempat itu. Hari berganti, sahabat religi yang saya hormati, perbekalan kemudian habis, air kemudian habis. Disitulah kemudian Siti Hajar dan tentu bayinya Ismail alaihissalam membutuhkan air. Disitulah ada ikhtiar, ada usaha dari seorang ibu yang punya kasih sayang kepada anaknya. Berlari, berjalan dari Sofa ke Marwah. Ketika dia berada di Bukit Sofa, dia melihat di Bukit Marwah sana, kira-kira 400-450 meter dari arah dia berdiri di Bukit Sofa, seperti ada air di Bukit Marwah. Dia berlari, dia berjalan ke arah Bukit Marwah, dan kemudian dia tidak temukan di situ, semacam fata morgana. Kemudian dia menatap lagi ke Sofa, dia lihat di Sofa terlihat ada air di sana. Kembali dia menuju sana. Begitu berulang kali. Dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tekun, dengan semangat kasih sayang seorang ibu kepada kelanjutan usia, kelanjutan umur, kelanjutan kehidupan anaknya. Terus berusaha, lalu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala setelah usaha dan doa itu, yaitu mengalirnya air dari jejak kaki Ismail alaihissalam yang menangis pada saat itu, memancar air. Dan kemudian air itu oleh Siti Hajar, ibunda Ismail, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dikumpulkan. Zumi berkumpul, air berkumpul. Dan itu kemudian menjadi bekal yang baik bagi Siti Hajar, Ismail. Dan bahkan kemudian tempat itu menjadi sumur yang terus mengalir, bukan hanya pada saat itu, tapi juga sampai saat ini kita semua bisa merasakan, menyaksikan, bahkan insya Allah sampai dengan akhir zaman adanya sumur Zamzam. Disitulah kemudian dalam rangkaian pensyariatan ibadah haji, maka dilakukanlah ritual atau pelaksanaan sa'i, bukan saja di haji, tapi juga di umroh, di mana diawali dengan orang berikhram. Orang mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaf 7 kali putaran dan kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Sahabat religi yang kami hormati, di dalam kaidah fikih kita, sa'i sendiri kemudian ada berbagai pandangan hukum, pendapat hukum. Apa hukumnya sa'i? Secara umum ulama berpendapat bahwa sa'i di dalam konteks haji dan umroh hukumnya adalah rukun. Dia harus dilaksanakan dan manakala tidak dilaksanakan maka batal. Ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki berpendapat bahwa sa'i hukumnya adalah posisinya adalah sebagai rukun. Ini sejalan dengan pendapat sahabat Ibnu Umar, sahabat Jabir, dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi ada juga mazhab yang lain, misalnya Hanafi, dan kemudian juga pandangan-pandangan ulama kalangan As-Sauri, dan juga kemudian pandangan Imam Hasan Al-Basri yang menempatkan sa'i hukumnya adalah wajib. Tetapi juga ada sebagian kecil dari pandangan ulama seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Zubair, dan juga Ibnu Sirin, itu yang berpendapat sa'i hukumnya sunnah. Ikhtilaf di dalam fikih, perbedaan pandangan di dalam fikih sesungguhnya adalah rahmat. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh para ulama kita dalam memahaminya. Maka di dalam perhajian kita, khususnya tahun ini, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar mengingatkan kepada kita semua juga, kita mesti menghadirkan fikih-fikih taisir, pandangan-pandangan fikih yang memberikan kemudahan kepada jamaah haji, jamaah umroh juga. Sahabat religi yang saya hormati, kita yang mayoritas bangsa Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i menempatkan sa'i ini menjadi rukun dari umroh maupun haji. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, jamaah kita bisa melaksanakan rukun haji sa'i ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana melaksanakan sa'i ini dengan sebaik-baiknya? Yang pertama tentu kita memahami bagaimana teknis melaksanakan sa'i. Yang pertama, teknisnya tentu harus diawali dari tawaf terlebih dahulu. Dan kita tahu bersama, setelah tawaf, kemudian sa'i, dan setelah itu dilaksanakan secara tertib. Jadi tidak dibolak-balik. Jadi tawaf dulu, baru kemudian
sa'i dilaksanakan sebanyak 7 kali, diawali dari Safa, Marwah. Ada hal-hal di dalam pandangan hukum bahwa sa'i ini adalah rukun, yaitu sunnah-sunnahnya. Yang pertama sunnahnya adalah istilam. Bagaimana kita berikhtiar agar pada saat berada di Bukit Safa, berada di Bukit Marwah, kita bisa melihat ke arah atau memandang ke Ka'bah. Namun karena sa'i sekarang tidak hanya ada di dalam satu lantai yang sejajar dengan Ka'bah, kadang-kadang di lantai atas atau bahkan ke lantai paling bawah, itu tidak bisa melihat. Cukuplah kemudian melihat mengarah ke arah Ka'bah dan kemudian melakukan istilam, memberikan salam jauh kepada Ka'bah. Dan kemudian bersambung, artinya dilaksanakan dari putaran 1 sampai dengan putaran 7, dan disunahkan untuk suci dari hadas, dari kotoran, dari najis. Di dalamnya juga kemudian ada disunahkan ketika melintasi tempat-tempat ramal, yaitu ditandai sekarang ini dengan disebut pilar hijau, karena itu ada pilar dan ditandai dengan tanda khusus, juga lampu warna hijau, itu disunahkan bagi laki-laki untuk berlari kecil, dengan membaca doa Rabbighfir warham wa'fu watakaram watazawwaj ma innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah a'azzul akram. Doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mohon ampun, mohon kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang Allah ketahui tentang dosa-dosa kita, apa yang kita sadari tentang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat religi yang saya hormati, itu kalau dilaksanakan dengan penuh penghayatan, dilaksanakan dengan suasana yang khidmat, suasana yang khusyuk, penghayatan bukan saja pelaksanaan gerak lahir tapi juga dengan batin. Harapannya kemudian bisa terlaksana dengan baik, dan lebih dari itu kemudian memberikan hikmah yang sebaik-baiknya, hikmah yang terdalam kepada pribadi-pribadi yang sedang atau telah melaksanakan sa'i. Lalu apa kira-kira hikmah yang bisa ditangkap dari pelaksanaan ibadah sa'i ini? Yang pertama, kita bisa belajar tentang bagaimana hubungan keluarga yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan. Ibrahim dan Siti Hajar membangun keluarga ini dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh keluarga ini dihadapi juga dengan keimanan dan ketakwaan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kemudian diberikan rizki yang dari sumber yang dia tidak sangka-sangka, dia tidak duga-duga. Dan itu terjadi betul pada peristiwa sa'i, peristiwa ketika Ismail membutuhkan air, di mana ibundanya Siti Hajar kemudian berusaha dari Safa ke Marwah, yang kemudian tadi bersama kita bahas tentang sa'i. Yang kedua, keyakinan keimanan itu menggambarkan harus disertai dengan usaha, harus disertai dengan ikhtiar. Tidak bisa kita hanya berpasrah saja. Seorang petani, dia yakin bahwa yang akan menumbuhkan, yang akan memberikan buah bagi tanamannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Seorang nelayan, seorang pedagang akan meyakini bahwa keberhasilan usahanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang pelajar, dia berilmu, dia bisa menangkap ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi petani yang tidak menanam, nelayan yang tidak ke laut, pedagang yang tidak ke pasar, pelajar yang tidak ke sekolah, ke tempat madrasah, ke tempat-tempat pembelajaran, tidak berusaha, dia tidak akan mendapatkan karunia itu. Karena itu maka setelah kita beriman, kita bertakwa kepada Allah, yakin Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, kita sekalian wajib untuk berikhtiar, berusaha. Dan kita tahu bersama dari pelajaran peristiwa sa'i ini, Ibu Hajar berusaha dengan sekuat tenaga, penuh dengan ketekunan, penuh dengan kesabaran, tidak ingin segera lihat hasilnya. Jadi begitu ada peluang, ada kesempatan, dikejar. Begitu seterusnya. Dan itu berlalu berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain, tidak ada bosannya, tidak ada menyerahnya. Ini adalah kode etik, ini adalah etos dari ikhtiar. Ikhtiar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh,
penuh dengan kesabaran dan tidak tergesa-gesa untuk melihat hasil. Sahabat religi yang saya hormati, selain itu kita juga tahu bahwa di dalamnya ada semangat, di dalamnya ada spirit kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua, tanggung jawabnya kepada anak, di situ menggambarkan betapa kita mesti mempersiapkan diri dengan baik. Dalam waktu yang sama kita mesti mempersiapkan generasi penerus kita dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar terhadap upaya menjaga keberlangsungan hidup dia dan anaknya adalah tanggung jawab kasih sayang seorang ibu, tanggung jawab kasih sayang orang tua yang kemurnian, kesucian itu kemudian diabadikan sampai hari ini dan bahkan insya Allah sampai akhir zaman. Kita juga tahu bukit itu bukit di awal yang dimulainya Ibu Hajar melakukan pencarian air itu dan kemudian awal dari pelaksanaan sa'i disebut Bukit Sofa. Bukit Sofa memiliki makna kesucian, bening, tenang. Menuju Bukit Marwah, berakhirnya sa'i di Marwah. Marwah ini seakar kata dengan muru'ah yang artinya kehormatan, yang artinya kemuliaan. Maka sesulit apapun persoalan kita, maka seberat apapun ikhtiar yang kita lakukan, harus kita yakini, harus kita sadari betul, harus dimulai dari sesuatu yang bersih. Untuk terus tetap menjaga martabat, menjaga marwah, menjaga harga diri, tidak boleh kemudian karena susah sulitnya persoalan kemudian kita melakukan upaya-upaya yang bisa menjatuhkan harkat martabat kita sebagai manusia, harkat martabat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya, seberat apapun ujian, seberat apapun tantangan, cobaan yang kita hadapi, dengan berbekal keyakinan Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kuasa, dan dilakukan dengan upaya-upaya yang benar, upaya-upaya yang menjaga kehormatan kita sebagai makhluk termulia dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Hikmah sa'i inilah, sahabat religi yang saya hormati, yang kita harapkan bisa ditangkap, bisa diperoleh oleh segenap jamaah haji kita, sehingga jamaah haji kita pulang ke tanah air membawa predikat haji mabrur, terjaga sepanjang umur, yang akan mewujudkan Indonesia yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada waktu kembali kita bisa bertemu dalam kondisi yang semakin baik. Ada sikap tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.